Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ya, yang kita bahas hari ini adalah pegawai swasta. Dan terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami perbedaan PNS atau pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta. Yang kedua, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pegawai negeri sipil dan pegawai swasta. Yang ketiga, mengidentifikasi hak dan kewajiban pegawai negeri sipil dan pegawai swasta. Nah, kalau begitu, apa pengertian daripada pegawai swasta? Pegawai swasta adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang bukan milik negara, ya, yang bukan milik negara. Nah, selain menjadi pegawai negeri, ada pula masyarakat yang ingin memilih untuk menjadi pegawai swasta sejak awal, ya. Dia memang ingin menjadi pegawai swasta, tidak ingin menjadi pegawai negeri sipil. Tetapi ada juga, ya, dia ingin menjadi pegawai negeri sipil, tetapi dia tidak lulus, sehingga dia beralih menjadi pegawai negeri, sehingga dia beralih menjadi pegawai swasta, ya. Nah, kalau begitu apa kelebihan menjadi pegawai swasta? Yang pertama, gaji lebih besar, ya, dan bisa bernegosiasi untuk mendapatkan gaji sesuai dengan kinerja dan kemampuan seseorang. Ya, kalau di pegawai negeri sipil, yaitu pemerintah sudah menentukan berapa besar gaji, berapa UMR yang harus diterima oleh seorang pegawai atau karyawan. Nah, tetapi kalau di perusahaan swasta ataupun menjadi pegawai swasta, itu gajinya itu lebih tinggi, ya, lebih besar. Bisa 8 juta, bisa 10 juta, ya. Pegawai negeri hanya 3 juta, ya. Tetapi lebih besar dari situ juga bisa. Ya, kita bernegosiasi karena kita memiliki kemampuan, kita memiliki skill sesuai dengan bidang kita. Nah, kita akan diinterview sama pihak perusahaan, ya, karena kita mempunyai skill, ya, sehingga yang mereka tawarkan misalnya 5 juta atau 10 juta, ya kita bisa meminta ya 15 juta, ya, karena kita memiliki kemampuan yang lebih, ya, memiliki skill yang luar biasa, ya, sehingga kita bernegosiasi dengan pihak perusahaan, ya. Itu kelebihan menjadi pegawai swasta. Yang kedua, mudah mengembangkan diri karena perusahaan akan membebaskan karyawan untuk berkarya dan mengembangkan soft skill dan hard skill. Nah, apa itu soft skill? Adalah kepribadian serta komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan atau kemampuan di dalam berinteraksi dalam perusahaan dengan orang lain. Ya, contohnya apa itu? Misalnya berpikir kritis, kemudian kemampuan mereka di dalam berkomunikasi, ya, luar biasa. Karena kita dengan pihak perusahaan yang lain,
kita harus menggalang relasi dan kemampuan berpresentasi, ya, mempromosikan perusahaan kita. Nah, itu juga soft skill, ya, jujur, ya, dan penyabar. Nah, itu yang dimiliki oleh pegawai swasta. Nah, sedangkan hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan atau suatu kemampuan spesifik. Sebagai contoh, misalnya penulis karya, ya, dia bisa banyak bercerita, dia menuliskan berupa tulisan, ya. Misalnya lagi program komputer, dia bisa memprogram dengan bahasa program, ya, sehingga menjadi suatu rumus yang luar biasa. Nah, itu adalah kemampuan juga dalam hard skill atau sebagai penterjemah bahasa. Nah, inilah soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh pegawai swasta. Yang ketiga, lebih giat bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan. Ya, lebih giat, cekatan. Nah, sehingga di luar jam kerja itu mereka bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan sebagai tambahan. Ya, gaji pokok, ya, ditambah dengan penghasilan yang di luar daripada gaji. Yang keempat, proses naik pangkat lebih cepat. Di mana pegawai swasta itu, ya, dia cekatan bekerja, dia disiplin waktu, jam berapa masuk. Ya, kalau misalnya masuk jam 8, dia 7.30 sudah sampai. Pulang misalnya jam 5 sore, dia pulang mungkin lebih lama dikit untuk mengerjakan pekerjaan itu lebih cepat. Ya. Nah, rajin, jujur. Nah, di mana pihak pimpinan juga melihat bahwa karyawan ini memiliki suatu kemampuan untuk memperhatikan pekerjaannya. Ya. Jadi mereka merasa memiliki itu ada, ya, perasaan memiliki itu ada sehingga mereka sayang sama pekerjaannya. Nah, dan kelebihan jadi pegawai swasta itu ada, ya, dibanding dengan pegawai negeri, ya, tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ada kekurangan pegawai swasta, ya, tidak mendapatkan dana pensiun, ya, tidak mendapatkan dana pensiun. Nah, kalau pegawai negeri sipil, dia mendapatkan dana pensiun. Sedangkan pegawai swasta, ya, itu tidak mendapatkan dana pensiun. Yang kedua, memiliki jam kerja yang tidak pasti. Ya, memiliki jam kerja yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena kapan saja dibutuhkan oleh pihak pimpinan. Ya, misalnya ada presentasi di sore hari di luar jam kerja, nah mereka harus siap. Karena perusahaan lain mungkin sangat membutuhkan dan mau bekerja sama. Ya, sehingga di luar jam kerja juga mereka harus dapat hadir. Yang ketiga, rawan terhadap PHK. Nah, rawan terhadap PHK. Nah, maksudnya di sini di mana seorang pimpinan apabila dia merasa tidak nyaman dengan pegawai tersebut, dia bisa aja menjatuhkan ataupun mengeluarkan karyawan atau pegawai itu.
Ya, sebagai contoh misalnya dia tidak disiplin, ya, nah bisa dipecat. Nah, kalau begitu apa perbedaan pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta? Yang pertama, gaji. Ya, kalau PNS itu gajinya tetap dan jelas. Ya, tetap dan jelas. Ya, berapa diterima setiap bulan? Kalau sebagai contoh misalnya 3 juta, nah setiap bulan dia menerima 3 juta. Tetapi kalau di pegawai swasta, gaji itu tergantung sama pihak instansi. Ya, bisa saja kalau di PNS itu dia bergaji 3 juta kalau kepala bagian, ya bisa aja di pegawai swasta itu, ya di perusahaan swasta gajinya 5 juta. Ya, apalagi perusahaannya itu maju, mana lagi seseorang itu disiplin, ya gajinya itu lebih tinggi dibanding dengan pegawai negeri sipil. Yang kedua, tunjangan hari tua, yaitu diperoleh oleh pegawai negeri sipil. Nah, ada penghargaan selama mereka bekerja, ya setelah pensiun diberikan tunjangan hari tua. Ya, tetapi kalau pegawai swasta tidak ada tunjangan hari tua. Yang ketiga, waktu bekerja di dalam pegawai negeri sipil itu adalah 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya mereka berolahraga, Sabtu tidak masuk. Tetapi kalau pegawai swasta itu bekerjanya 6 hari. Ya, inilah perbedaan daripada pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta. Ya, inilah materi kita pada mapel kita pagi ini. Semoga bermanfaat pada anak-anak kami seluruhnya. Ya, kami ucapkan terima kasih dan kita bertemu kembali di pembelajaran di minggu depan. Selamat pagi, selamat, salam bahagia, tetap semangat selalu.